Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai cara implementasi pembuatan fungsi SQL pada Golang project kita ya, terutama di package PKG. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke materi utamanya yaitu pembuatan implementasi Simple Forum, dan pada video kali ini kita terkhususnya akan membuat API Sign Up. API untuk registrasi ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja menuju ke materinya. Jadi apa saja yang akan kita buat pada API Sign Up ini? Yang pertama kita akan coba mengalter table untuk menambahkan kolom username yang unik ya. Karena memang pada video sebelumnya kita belum sempat membuat kolom username, sedangkan username ini diperlukan dalam sebuah simple forum. Karena tidak mungkin kita menampilkan email pada forum, karena email sifatnya lebih personal ya, seperti itu. Lalu kita akan membuat user model dan sign up request. Lalu kita akan membuat repository untuk get user. Tujuannya adalah function get user ini untuk memvalidasi apakah username atau email itu sudah eksis atau belum. Karena jika sudah eksis, maka ketika ada request untuk register atau sign up dengan email yang sudah ada, maka kita bisa tolak request-nya. Lalu kita akan membuat repository untuk create user, dan kita akan membuat service untuk sign up dan menghubungkan service dengan dua repository function di atasnya ya, yang 2 poin ini. Lalu kita akan membuat handler untuk sign up dan kita akan menginisiasi repository dan service di main package. Kurang lebihnya seperti itu yang akan kita coba bangun bersama-sama ya di video kali ini. Kita langsung saja menuju ke VS Code kita. Di sini sebelumnya kita sudah mempunyai tabel users ya. Untuk yang pertama kita akan coba untuk membuat alter table. Maka kita bisa jalankan saja seperti biasa, make, migrate, create. Name-nya misalnya alter create username. Di sini akan muncul 2, up dan down seperti biasa. Lalu di sini kita akan coba buat alter query-nya ya teman-teman. Jadi untuk alter query-nya seperti ini, alter table. Nama tabelnya adalah users, add username. Bentuknya adalah varchar, kita berikan saja varchar 100 misalnya ya, not null. Lalu karena kita perlu membuat users ini menjadi unik, maka ini kita tambahkan juga alter table users add constraint unique. Ini kita berikan nama unique username misalnya. Dan kolomnya adalah username. Seperti ini. Lalu untuk migration down-nya kita bisa alter table users drop column username. Seperti ini. Lalu kita bisa jalankan saja make, migrate, up. Ini sudah berhasil teman-teman. Lalu kita akan coba cek ke the beaver kita. Kita menuju ke database Fast Campus ya. Ini saya coba tutup dulu supaya lebih jelas. Fast Campus, kita refresh. Lalu kita ke table users. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan table users ini, kolom username-nya sudah terbuat. Maka kita sudah berhasil ya menambahkan kolom username pada table users ini. Oke, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat user model dan sign up request. Oke, kita kembali ke VS Code. Untuk model, kita akan buat di dalam folder model. Kita bisa klik kanan, new folder. Kita berikan satu folder memberships ya, ini untuk menyimpan model-model dalam memberships. Kita bisa new file. Kita berikan nama misalnya models.go. Package-nya adalah membership. Pertama kita akan membuat sign up request ya. Type, nih saya buat seperti ini, sign up request. Ini bentuknya adalah struct, di mana request itu untuk sign up kita memerlukan tentunya email yang berupa string. Ini adalah JSON-nya email. Lalu ada password. Juga bentuknya string, JSON-nya adalah password. Dan juga kita
jangan lupa untuk menambahkan username ya. JSON username. Ya, ini adalah bentuk request yang akan kita expect dari klien atau front-end untuk kirimkan email, username, dan password ketika ada seorang user ingin meregisterkan akunnya ya. Lalu kita juga akan buat type yang berhubungan dengan database, yaitu user model ya. Bentuknya adalah struct. Ini kita isi dengan ID, di mana ID itu adalah integer. Kita berikan integer 64 saja. Ini kita berikan tag DB ya, karena user model ini akan berhubungan dengan database ya, teman-teman. Ini adalah ID, lalu kita punya email, ini DB email, lalu kita punya password, ini juga DB-nya adalah password, lalu kita punya apa saja, kita cek. Created at, created by, updated at, updated by, username. Created at, itu adalah bentuknya time. Created at. Save. Kita bisa copy. Dan ini kita ubah menjadi updated at. Inilah time. Jangan lupa DB tag-nya juga diganti. Ini adalah created by, ini adalah updated by. Ini bentuknya adalah string, dan untuk updated by juga bentuknya adalah string. Jangan lupa diganti created by dan updated by. Nah, kurang lebih ini adalah model yang akan kita gunakan pada sign up request ini ya, teman-teman. Ini kita sudah berhasil menuju ke step kedua, yaitu membuat user model. Lalu kita akan menuju ke step ketiga, yaitu membuat repository untuk get user dan untuk tujuannya memvalidasi user ya, apakah sudah eksis atau belum. Oke, kita ke repository membership. Di sini ada repository.go. Ini kita bisa hapus saja ya, teman-teman, karena harusnya tidak diperlukan, karena kemarin hanya untuk keperluan testing. Kita hapus, lalu kita buat file baru saja, misalnya users.go, lalu kita package-nya dalam membership, kita buat function repository, itu adalah get user. Inputnya adalah email dan username string, lalu outputnya adalah user model dan error. Ini kita perlu memberships. Ini kita ganti ke model. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba saya word wrap ya. Ya, seperti ini kurang lebih. Lalu kita bisa return dulu, return nil dan nil dulu supaya tidak error. Lalu selanjutnya kita akan coba membuat query-nya ya, teman-teman. Query adalah select ID, email, password, username, created at, created by, updated at, updated by, from users, where email sama dengan $1, or username sama dengan $2. Jadi nanti dolar ini akan di-replace dengan argumen yang akan kita pass ketika ini di-execute query-nya. Lalu kita bisa query saja langsung. Ini adalah row r.db. Kita bisa pilih yang query row context. Ini adalah context.
Query-nya adalah query, dan argumennya tentunya yang pertama adalah email, dan yang kedua adalah username. Ini kita cek, lalu kita perlu membuat responsnya ya. var, misalnya kita berikan respons, ini adalah membership user model, dan dari rows ini kita bisa scan ya, row scan ini ke bagian response.id, lalu kita samakan response.email, response.password, response.username. Oh, ada yang kurang. Ya, ini kita kurang memberikan username ya di sini. Username adalah string db username. Lalu kita kembali ke users. Username sudah. Response.createdAdd, response.updatedAdd, response.createdBy, dan yang terakhir response.updatedBy. Sampai sini sudah berhasil. Kita jangan lupa mengecek if r tidak sama dengan nil, maka return nil, r. Jika r-nya nil, maka yang kita return adalah response ya. Ya, jadi ini kurang lebih adalah function repository untuk get user. Nantinya kita akan gunakan ini untuk memvalidasi apakah seorang user itu eksis atau tidak ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita menuju ke selanjutnya, yaitu kita membuat repository untuk create user. Oke, masih di file users.go saja. Kita bisa buat function repository, di mana ini misalnya create user, kita beri nama, konteksnya adalah context.context, dan model adalah membership.userModel. Returnnya error saja, karena kita tidak perlu mereturn apa-apa di sini. Lalu kita bisa membuat query-nya ya teman-teman. Ini adalah insert into users. Kolomnya kita sebutkan yaitu email, lalu password, username, created at, created by, di sini updated at, created by, updated by, values $1, $2, $3, $4, $5. Ini ada berapa? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Kita buat $6, $7. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Lalu kita akan coba exec konteksnya ya. Error adalah r.db.exec konteks. Konteksnya adalah konteks dan query. Argumennya adalah model.email, model.password, model.username, model.createdAt, model.updatedAt, model.createdBy, dan yang terakhir model.updatedBy. Seperti ini. Kita cek masih ada merah, ada assignment mismatch. Oh, ini kita bisa berikan omit saja resultnya. Lalu if r tidak sama dengan nil, maka kita return r. Kalau r-nya nil, maka kita return nil. Seperti ini kurang lebih. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat function untuk repository create user ya, teman-teman. Oke, kita akan berlanjut ke selanjutnya. Kita akan membuat service untuk sign up dan menghubungkan service dengan dua fungsi di atas. Oke, kita menuju ke VS Code. Lalu di bagian service, ini kita buat folder baru ya, teman-teman. Folder memberships. Kita buat service.go.
di mana ini adalah package-nya membership. Dan di sini kita buat type service dulu ya. Type service itu adalah struct, di mana dia menerima repo berupa repository. Ini supaya lebih jelas saja, kita berikan nama membership repository. Lalu di sini kita berikan nama membership repo. Lalu kita perlu definisikan membership repository-nya sebagai interface. Membership repository interface. Ini kita isi dengan nama function yang ada di repository yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi get user, ini kita ambil saja, kita copy. Saya tutup terlebih dahulu. Lalu kita bisa taruh di sini. Dan untuk yang create user juga sama ya. Kita bisa copy saja. Dan kita taruh di sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan buat function untuk new service, di mana inputnya adalah membership repo. Ini adalah membership repository, return-nya adalah service, di mana kita bisa return langsung saja service. Membership repo adalah membership repo. Oke, ini kita sudah berhasil membuat service-nya, lalu kita akan buat use case-nya ya teman-teman, signup.go. Di sini kita ada package membership, lalu kita membuat function yang dari service, sebuah metode dari service, di mana di sini kita berikan nama saja sign up. Argumennya seperti biasa adalah konteks. Argumen kedua adalah request ya. Request adalah sign up request. Ini harusnya ada di membership. Kita cek, ya harusnya ini betul yang dari model. Lalu kita bisa return error saja. Oke, jadi di sign up ini apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengecek apakah seorang user atau sebuah username atau email itu sudah terdapat di database kita sebelumnya. Maka dari itu kita perlu get user ya di sini. Di sini kita bisa cek user, r. Di sini kita buat saja s.membership-repo.getUser. Lalu kita pas emailnya dan kita pas username-nya. Lalu kita perlu melakukan pengecekan, if error tidak sama dengan nil, maka return r. Lalu kita cek juga if user tidak sama dengan nil, artinya usernya ini ada ya. Ini maka kita bisa buat menjadi return errors.new username or email already exists. Misalnya seperti ini. Lalu setelah itu jika usernya nil, maka artinya usernya ada ya teman-teman. Maka kita perlu menghash password kita supaya lebih aman ya. Untuk menghash password, dari Golang sudah menyediakan library-nya. Kita bisa buat pass, r, ini adalah bcrypt.generate from password. Generate from password ini adalah function untuk mengubah password kita dari string menjadi hash ya. Lalu ini adalah rect.password. Untuk cost-nya kita bisa masukkan saja default cost. Lalu kita perlu melakukan pengecekan. Di sini if r tidak sama dengan ini, kita langsung saja return r. Berarti di sini passwordnya sudah terhash di variabel pass. Lalu kita akan membuat model yang berhubungan dengan DB ya. Kita deklarasikan time dulu, time.now. Lalu kita buat sebuah model yaitu memberships.userModel. Di mana ini isinya adalah ini, kita bisa copy saja supaya tidak lupa. Di sini ID kita bisa kosongi saja. Lalu email kita bisa isi dengan rect.email. Username kita bisa isi dengan rect.username. Di sini kita bisa ubah dengan string pass. Karena kita tidak boleh memasukkan rect.password ya, karena rect.password itu masih plain text. Sedangkan yang di hash ini adalah yang sudah dalam variabel pass ya.
Lalu created at ini kita bisa isi dengan now. Updated at juga kita bisa isi dengan now. Lalu created by kita isi saja dengan rec.email misalnya. Kita buat sebagai email, lalu ini juga rec.email. Lalu kita save, dan yang terakhir kita coba implementasikan dengan function create user ya. Lalu kita di sini kita cek R adalah s.repo.create user, di mana create user ini adalah konteks dan model. Ini kita bisa langsung saja return ya di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat service level untuk sign up ya, teman-teman. Lalu kita akan berlanjut menuju ke handler. Tapi sebelumnya, sepertinya kita perlu mengubah sedikit di bagian repository untuk bagian get user ya. Di sini, jika errornya adalah sql.no-rows, maka return nil, nil. Seperti ini, kurang lebih ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu membuat handler ya untuk sign up ini ya. Oke, untuk membuat handler, kita ke package handler. Di sini membership sudah ada, lalu ping sudah ada ya. Di sini kita akan buat sebuah function handlernya ya. Kita buat saja file baru, misalnya sign up.go, package-nya adalah membership, dan kita buat saja handler. Di sini adalah sign up, lalu C ini adalah gin.context. Di sini kita ambil konteksnya dari gin context, c.request.context. Lalu kita perlu meng-unmarshal, karena ini bentuknya adalah post, kita perlu meng-unmarshal dari body, maka kita perlu membuat sebuah variabel ya. Variabel request ini adalah membership.signuprequest. Kita hapus. Lalu kita bisa menggunakan pengecekan untuk bind JSON ya. Di sini kita dari Gin sudah menyediakan should bind JSON. Di sini objeknya adalah request, dan kita cek jika R-nya tidak sama dengan nil, maka kita bisa return c.json itu HTTP. Kita bisa return bad request ya, status bad request, dan ini adalah gin.h. Ini error adalah r.error. Kurang lebih seperti ini, dan jangan lupa untuk di return. Seperti ini. Lalu kita akan buat koneksi ke sign up-nya ya. R adalah sepertinya kita lupa melakukan sesuatu, yaitu kita perlu membuat service interface ya. Type membership service interface, di mana kita ambil saja dari sign up, kita ambil, lalu kita masukkan ke sini, dan di handler kita perlu menambahkan membership SVC misalnya. Ini adalah membership service, dan pada saat new handler kita juga perlu menambahkan membership SVC membership service, dan jangan lupa untuk di assign. Ya, kita kembali, ini kita save saja, lalu kita kembali h.membership SVC sign up context. Ini kita pas saja langsung request-nya, request. If R tidak sama dengan nil, maka kita bisa return saja, misalnya ini HTTP status internal server error ya, teman-teman.
Oke, di sini belum terdefine, kita lupa memberikan titik 2. Lalu jika semuanya sudah sukses, di sini tidak ada error, maka berarti handlernya sudah sukses ya. Jadi kita bisa see.json jika sukses adalah http.status_created. Di sini bodinya nil saja ya. Oke, jadi untuk handlernya sudah berhasil terbuat dan kita bisa menambahkan handlernya di register root. root.post ini adalah /signup, fungsinya adalah h.signup. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman pembuatan API signup. Dan pada video selanjutnya kita akan coba mengetes API ini apakah sudah berfungsi atau belum. Jika belum berfungsi kita akan melakukan perbaikannya. Dan kita juga akan mempelajari mengenai Postman sebagai alat untuk testing ya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu dan kita akan bertemu pada video selanjutnya.